Hai guys, balik lagi bersama saya Samsul Film. Di kesempatan ini, Samsul Film akan membahas filem horor yang berjudul Ivy the Trash 2023. Filem ini menceritakan sebuah keluarga yang tidak sengaja membaca buku iblis, di mana iblis-iblis itu bangkit dan akan membunuh keluarga mereka. Penasaran videonya? Yuk kita simak alur ceritanya. Filem ini dibuka dengan memperlihatkan 3 orang remaja yang sedang berlibur di sebuah kabin tepi danau. Mereka Teresa, Caleb dan Jessica. Jessica yang sudah lama berada di dalam kabin kemudian disusun oleh Teresa yang tampak khawatir. Saat Teresa menanyakan keadaannya, Jessica tiba-tiba mengigau. Ia mengucapkan kata-kata yang ada di dalam buku yang saat itu sedang dibaca oleh Teresa. Seketika itu juga Jessica terjatuh dari kasur dan saat Teresa mendekati, inilah yang terjadi. Setelah itu, Teresa kembali ke danau dengan keadaan kulit kepalanya yang sobek, disusun oleh Jessica yang datang mengambil drone dan menggunakan baling-balingnya untuk memotong kepalanya sendiri. Hal itu tentu saja membuat Caleb sangat terkejut. Ia pun berusaha menyelamatkan Jessica yang terjatuh ke danau, namun hal itu malah membuatnya tewas. Scene lalu beralih memperlihatkan satu hari sebelum kejadian itu. Di sebuah apartemen tinggallah sebuah keluarga terdiri dari si ibu bernama Ellie dan ketiga anaknya iaitu Bridget, Danny dan Casey. Hari itu keluarga ini kedatangan seorang tamu yang tak lain dan tak bukan adalah adiknya Ellie yang bernama Beth. Beth berencana ingin menginap di apartemen itu untuk sementara waktu. Ellie tentu saja mengizinkannya, namun ia dengan berat hati mengatakan bahawa mereka juga sebentar lagi akan pindah dari apartemen tersebut. Hal ini dikarenakan pihak developer apartemen berencanakan akan segera merenovasi apartemen itu. Saat Beth dan Ellie sedang mengobrol di dalam kamar, Bridget dan kedua adiknya pamit untuk keluar membeli pizza. Saat mereka hendak kembali, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan adanya gempa yang cukup besar. Gempa itu kemudian menyebabkan sebuah retakan di parkiran apartemen hingga terbentuklah sebuah lubang yang mengarah pada ruangan bawah tanah. Danny yang penasaran kemudian masuk ke dalam lubang itu dan menemukan beberapa artefak religius, sebuah piringan hitam dari tahun 1923 serta sebuah buku misterius. Sementara itu, Ellie dan Beth yang berada di dalam apartemen mulai mengkhawatirkan keadaan anak-anak yang tak kunjung kembali. Mereka sempat ingin meminta bantuan tetangga yang bernama Gabriel, namun untung saja anak-anak akhirnya kembali. Sesampainya di kamar, Danny langsung menyelidiki barang-barang yang ia temukan dari ruangan bawah tanah. Danny pun terluka ketika ia berusaha membuka buku itu, namun buku itu kemudian menyerap darah Danny dan perlahan-lahan mulai terbuka. Buku misterius itu berisi gambar-gambar iblis yang sangat menyeramkan. Bridget yang melihat hal itu menyuruh Danny untuk segera mengembalikan buku itu pada tempatnya. Namun karena masih penasaran, Danny pun mencoba mendengarkan isi dari piringan hitam yang ia bawa. Dari piringan hitam itu, ia pun mendengar suara seorang pendeta yang sedang membacakan rincian catatan tentang sebuah buku bernama Natarum Demonto. Di sisi lain, Ellie terlihat membawa pakaian kotor ke ruangan laundry yang ada di lantai bawah. Saat sedang berada di dalam lift, Ellie tiba-tiba diserang dan dirasuki oleh kekuatan iblis jahat. Akibat hal itu,
listrik dan apartemen pun tiba-tiba mati. Beth yang ada di sana berusaha mengumpulkan para keponakan. Tak lama kemudian, Ellie pun tiba-tiba muncul dari kegelapan. Ia pun mendekati kompor dan memasak telur dengan sangat aneh dengan tubuh yang telah dirasuki oleh iblis. Ellie merangkap dan memuntahkan cairan berwarna putih. Kemudian memohon pada Beth untuk menjaga ketiga anaknya sebelum akhirnya Ellie pun pingsan tak sadarkan diri. Dengan cepat mereka berusaha membawa Ellie ke rumah sakit. Namun karena keadaan tangga yang runtuh dan lift yang rusak, Ellie akhirnya tidak bisa diselamatkan. Karena saat ini mereka terjebak di sana, jadi Gabriel dan Tom berusaha membuka sebuah tangga darurat. Sementara itu, anak-anak masih berada di dalam apartemen, sedangkan Beth masih berada di dekat mayat Ellie. Suasana yang mencengkam membuat Beth terkejut dengan suara ponsel sendiri dan seketika Ellie tiba-tiba berkedip dan bangun dari tidurnya. Bukannya takut, Beth malah senang mengetahui Ellie ternyata masih hidup. Namun mereka menyadari tubuh Ellie terasa sangat panas sehingga ia dibantu oleh anak-anak membawa Ellie dan merendam tubuh Ellie yang sedang dikuasai oleh iblis. Lantas marah dan mulai mengintimidasi keluarganya. Ia menyarap dan berteriak lalu menyerang mereka semua. Satu persatu ia pun melukai Beth dengan pisau hingga Brigade pun berteriak mencoba menyadarkan ibunya. Bukannya tersadar, Ellie malah berbalik menyerang Beth. Untung saja Danny dengan cepat menyerang Ellie dan berhasil menyelamatkan Beth. Setelah itu, Beth dan anak-anak pun mengunci Ellie di luar apartemen sehingga ia pun mencari mangsa lain, iaitu para tetangganya. Satu persatu penghuni apartemen akhirnya dibantai habis oleh Ellie. Bahkan Tom yang mencoba menembaknya tetap tidak mempan dan berakhir dibunuh oleh Ellie. Karena terjebak di sana, Beth mencoba menyelamatkan mereka semua dengan melihat jalan keluar melalui jendela. Di saat itu, sadar bahawa semua ini terjadi kerana perbuatan Danny. Ibu mereka berubah menjadi iblis jahat sama seperti gambar yang ada di dalam buku Naratum Demento. Beth pun mencoba melerai perdebatan mereka dan diajak melihat buku itu di kamar Danny. Yang sama mereka juga tidak sadar bahawa Brigade juga sudah mulai bersikap aneh. Nah, saat mereka lengah, Ellie memancing KFC dengan menyanyikan lagu pengantar tidur. Kathy yang terpancing lantas membukakan pintu untuk sang ibu dan inilah yang terjadi. That's it. Untung saja Beth dan Danny tiba di saat yang tepat dan berhasil menyelamatkan Casey. Setelah itu, Beth melihat Brigade di dapur dengan keadaan telah dirasuki oleh iblis. Ia melahap sebuah gelas dengan wajah yang sangat menyeramkan. Brigade kemudian berusaha menyerang Fit, namun untung saja Beth berhasil menyelamatkan diri. Brigade lalu menyerang Danny dan Casey yang ada di dalam kamar. Namun mereka berhasil selamat dengan ganggang sapu yang menusuk Brigade. Kejadian itu tentu saja menimbulkan trauma yang sangat berat bagi Casey. Danny pun memutuskan untuk mengikat mayat Brigade sebagai antisipasi jika ia kembali hidup. Setelahnya, ia dan Beth akan kembali mendengarkan lanjutan piringan hitam untuk mengetahui bagaimana cara untuk menyudahi semua ini. Sayangnya, sang pendeta mengatakan bahawa buku kematian itu tidak dapat dihancurkan dan satu-satunya cara untuk menyudahi semuanya adalah dengan membakar orang-orang yang telah dirasuki oleh iblis atau mengguliti tubuh mereka. Tak lama kemudian, mereka pun mendengar suara dari ventilasi lalu Brigade tiba-tiba muncul
menyerang Danny sampai akhirnya Danny pun terpaksa membakar Brad. Tak mampu membantu Beth yang mulai diserang oleh Ellie yang datang melalui ventilasi apartemen. Untung saja Beth berhasil melepaskan diri dengan menusuk Ellie. Ia lalu berlari membawa Casey untuk kabur dari apartemen tersebut. Mereka pun menggunakan pistol dari mayat tubuh Tom untuk membuka tangga darurat secara paksa. Beth sempat menembak kaki Ellie dengan pistol itu, namun entah mengapa orang-orang yang telah mati tiba-tiba bangkit dan kerasukan secara massal. Dengan cepat masuk ke dalam lift untuk menyelamatkan diri, namun mereka malah terjebak di sana. Seluruh mayat di sana mulai menyatu dengan tubuh Ellie. Berat gabungan mereka menyebabkan lift terjatuh ke lantai dasar dengan kondisi darah yang mulai penuh. Sesampai di parkiran apartemen, Beth dan Casey berusaha kabur dengan mobil, namun sayangnya mobil itu tak bisa berfungsi. Sebelum iblis itu datang, Beth dan Casey dengan cepat bersembunyi di sela-sela mobil sampai akhirnya mereka berdua berusaha kabur melalui pagar yang akan tertutup. Sayangnya, dalam proses itu Casey pun tertangkap dan dibawa oleh iblis tersebut. Casey yang akan dibunuh lalu diselamatkan oleh Beth yang berusaha mengalihkan perhatian iblis tersebut. Oleh sebab itu, Casey dan Beth saling bekerjasama untuk bisa mengalahkan iblis jahat dengan memasukkannya ke dalam mesin penggiling. And you're gonna fail me. Berkat hal itulah, Beth dan Casey akhirnya selamat dan pergi dari apartemen tersebut. Keesokan paginya, Jessica yang ternyata tinggal di apartemen itu dirasuki oleh iblis jahat saat ia akan pergi berlibur bersama Teresa dan Caleb, dan filem pun akhirnya selesai. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye bye.